Tidak selamanya kekuatan modernisasi bisa mengalahkan yang tradisional. Terkadang, seperti pepatah yang mengatakan bahwa pohon berdiri kokoh bukan karena ranting dan buahnya, melainkan karena kedalaman akarnya, hal-hal yang berakar pada tradisi justru bisa menjadi sesuatu yang bernilai istimewa. Kali ini, gua berkesempatan buat ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu entrepreneur muda yang berhasil merealisasikan produk impiannya dengan berdasar pada cara-cara tradisional. Halo. Halo Mas Mas Bagus. Reza ya? Ya, saya Reza Mas. Apa kabar Mas? Baik. Gimana? Mas Bagus nih, saya datang ke sini mau ngobrol-ngobrol. Bukan ngobrol-ngobrol sih, saya mau nyari inspirasi dan motivasi lah. Oke. Buat saya dan pastinya buat para viewers kita. Oke. Kira-kira Mas Bagus punya waktu nggak nih buat ngobrol-ngobrol sama saya? Boleh, ayo. Punya ya? Santai. Oke, mantap. Heeh. Mas, saya kemarin udah baca-baca dikit nih. Bagus Satrio Wicaksono, seorang founder dari sebuah brand bernama Sagara. Ya. Nah, Sagara itu adalah sebuah fashion brand yang, koreksi kalau saya salah nih, sebuah fashion brand yang produknya adalah sepatu kulit. Oke, benar, ha? Nah, pertanyaan pertama saya adalah kenapa namanya Sagara? Oke. Jadi waktu kita ada tahun 2009 itu gue pengen bikin brand fashion, Oke. tapi nggak mau namanya ke barat-baratan. Kebanyakan brand Indo kan namanya Barat ke barat-baratan. bahasa Inggris lah Iya, ya. bahasa Inggris. Nah, waktu itu jadi saya coba riset dari bahasa Indonesia apa yang terdengarnya catchy, enak gitu ya. Udah gitu sama bahasa Sanskrit juga. Oke. Disambungin sama identity Indonesia tuh kayak gimana. Ya kita nemuin di bahasa Sanskrit Sagara artinya samudra. Itu ngewakilin banget lah Indonesia. Betul. Itu kenapa kita milih Sagara dari beberapa alternatif nama yang udah ada. Nah, Mas Bagus, terus kenapa memilih kulit sebagai bahan dasar? Kenapa kulit? Ya. Jadi lucunya ini kulit tuh dia kayak kanvas lah kalau kita ngomongin sisi romantisnya ya. Oke. Dia tuh seiring pemakaian dia berubah. Maksudnya kita nyebutnya aging atau patina. Jadi dia makin tua, semakin matang. Itu kenapa kulit itu punya value yang tinggi karena dia punya nilai itu yang nggak dimilikin sama material sintetis. Oke, dia punya kemampuan lah ya istilahnya yang disebut dengan aging. Nah, apa yang terjadi ketika dia semakin aging ini Mas? Semakin matang tuh apa yang terjadi? Apakah Karakter. kualitas? Oh, Karakter. Jadi kalau kulit yang udah matang lah kasarnya, dia apa ya? Kalau untuk orang-orang yang suka dan ngerti, ya. Mereka akan nge-appreciate itu, justru menilai kulit yang udah matang itu lebih tinggi lah daripada pas kondisi waktu barunya. Saya ada baca bahwa Sagara ini produknya bukan sekedar boots biasa, tapi hand welted boots. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas buat para viewers kita, apa sih hand welted boots itu dan apa perbedaannya dengan regular boots lainnya? Oke, jadi hand welted itu kayak ini nih. Itu nama konstruksi sepatunya. Dan hand welted proses konstruksi sepatu itu proses perakitan bagian upper atas sama bawah bottom bagian outsole-nya gitu ya. Ya, saya pegang nih. Boleh. Jadi hand welted itu metode perakitan sepatu yang paling top, yang paling proper lah. Oke. Dia dari tahun 1800-an gitu udah ada. Udah dari lama banget. Sekarang udah ada versi mesinnya disebutnya Goodyear welted. Cuman yang kita pakai yang tetap yang versi Hand old welted. school-nya, bapaknya lah. Karena yang mesin nggak bisa ngikutin bener-bener tangan. Keunggulan antara hand welted dan Goodyear welted adalah hand welted ini lebih awet nih Mas. Kualitasnya lebih bagus ya. Jadi gini, Mas inget nggak waktu kecil dulu ada ngebuka karung beras? Iya. Kita putusin benangnya satu, putus semua. Iya. Nah, itu karakter jahitan mesin. Jahitan lock stitch bahasa teknisnya. Jadi kalau lock stitch itu dia pakai dua benang, ada benang atas sama benang bawah. Nah, ketika salah satu benangnya diputus, karena dia sistemnya cuma ngait bolak-balik gitu doang. Tinggal ditarik. Itu tarik semuanya bredel. Namanya saddle stitch. Kita cuma pakai satu benang panjang, bolak-balik naik turun. Jadi ketika satu putus, dia nggak akan ngerempet ke yang lain. Jadi kalau kita lagi ada sepatu yang repair, misalnya mau ganti outsole,
Untuk ngebongkarnya sendiri kita harus satu-satu benangnya diputusin. Wah. Nggak bisa langsung asal tarik gitu. Itu kelebihannya jahitan tangan sama jahitan mesin. Ya otomatis jadi jauh lebih awet produknya ya, Mas ya. Pasti. Sepatu itu sebenarnya pakai hitungan matematis lah kasarnya. Pakai hitungan matematis. Ya, ada rumus-rumusnya. Gimana caranya kita bikin shoe lace ini. Ini apa istilahnya, Ini Mas? shoe lace Shoe atau lace. las. Oke. Cetakan sepatu ini isinya ada rumus-rumus. Ini panjangnya ini kelilingnya ini harus berapa, tingginya berapa, ntar di pattern harus gimana biar nanti kaki pas waktu pakai nggak capek. Biar punggung itu tegap gitu. Tetap tegap, Tetap tegap gitu. Betis dipakai berdiri 12 jam nggak pegel. Oke, Mas. Saya jadi penasaran. Wawasan Mas Bagus tentang sepatu sampai kaitannya sama kesehatan dan anatomi tubuh ini, berapa lama Mas Bagus risetnya? Saya dari 2006 lah pas kuliah mulai ngefokusin studinya ke sepatu. 2006 dan mulai buka workshop 2009. 2006 mulai fokus studi, berarti 3 kuliahnya tahun. Kuliah saya 7 tahun sebenarnya. Itu tahun kedua kuliah, 2006 tuh. waktu itu didesain ya memang. Ya, desain produk. Tapi kemudian setelah 2006 berfokus kepada sepatu, Ya. 2009 buka workshop. Akhirnya launching produk pertama Sagara tahun 2010. 2010. 2010 kita mulai coba jualan lah. Nah Mas, setelah dari 2010 sampai 2019, sekitar 9 tahun lah ya, udah berapa banyak tipe dari produk yang dibuat dan dijual oleh Sagara? Saya sendiri sejujurnya nggak ingat. Karena setiap produk kita ada nomor seri-serinya. Oke. Jadi karena saya kan orangnya gemesan ya. Iya. Misalnya ada ngeliat, ini kayaknya pattern yang ini lucu deh kalau misalnya dibenerin sedikit. Konsumen nggak akan ngeh, tapi kita jadi kayak Sagara Savoy 1, Savoy 2, Savoy 3 sampai terus-terusan. Dimodifikasi Modifikasi ya? dikit, kayak gitu. Berarti Mas saking banyaknya tipe produk itu, berarti setiap produk kan pasti memiliki ciri khasnya, yang kemudian nanti jadi benang merah nih akan sebuah karakter yang orang bilang ini Sagara banget nih, gitu ya. Nah itu ciri khasnya apa tuh Mas? Ciri khasnya si Sagara. Iya, ciri khas Sagara. Pertama kalau misalnya orang yang biasa ngelihat boots itu pasti dari shape-nya. Oke. Kita itu udah mulai apa ya ibaratnya kalau teman-teman yang ngikutin lokal brand sepatu itu lokal udah mulai ngeh bahwa ini shape ciri khasnya Sagara. Saya ngejelasinnya juga agak bingung ya karena itu visual banget kan. Visual banget, bener. Berarti dari desainnya ya? Dari desain. Kalau dari sisi produknya, kalau dari sisi brandingnya ya kita emang kebetulan saya pribadi kan doyan banget sama hal-hal berbau vintage, terutama military gitu. Kita emang banyak sepatunya keinspirasinya dari sana. Mas Bagus, perubahan apa atau fenomena apa yang Mas Bagus pengen lihat nih di dunia fashion pria? Karena ini kan produk pria ya. Perubahan atau fenomena apa yang Mas Bagus pengen lihat di dunia fashion pria dengan produk-produk Sagara, melalui produk-produk Sagara? Gue pengen banget sih kok orang Indonesia, terutama anak mudanya tuh bisa lebih bangga, lebih appreciate gitu sama produk-produk lokal. Mereka bisa ngerasain kebanggaan yang sama ketika mereka memakai produk produk high end luar. Kebayang nggak maksudnya? Kayak gitu. Jadi mungkin itu hal yang hilang beberapa ya waktu zaman saya masih kecil ya. Sekarang sih saya lihat beberapa tahun terakhir udah mulai geliatnya udah mulai ada gitu. Banyak teman-teman yang udah mulai bangga banget pakai boots lokal, pakai jeans lokal. Gitu karena produk lokal pun udah mulai diapresiasi kan sama masyarakat luar gitu. Oh gitu. Dan hal itu Mas Bagus lakukan dengan tidak gini. Karena saya mau menekankan buat para viewers sekalian bahwa kulit yang dipakai oleh produk Sagara itu bukan kulit yang langsung diambil dari hewan yang masih hidup, tapi kulit yang diambil dari hewan-hewan yang dagingnya dikonsumsi dari meat industry. Iya, udah dari meat industry. Jadi tidak mengorbankan hewan hanya untuk fashion gitulah. Betul. Oke Mas Bagus, saya tiba-tiba kepikiran sebuah pertanyaan nih. Di dunia sepatu kulit, awalnya Mas Bagus itu passionnya ada di fashion atau di desain atau justru ke bahan dasar dari sebuah produk, Mas?
Jadi sejujurnya dari waktu saya nggak tahu apa yang mau saya lakuin sampai saya lulus SMA. Oke. Saya ngitung nggak mau, nggak suka, ngapalin juga nggak suka, senangnya gambar-gambar doodling asal gitu lah. Oke. Terus temen nyaranin, udah cobain aja lu masuk SR aja, seni rupa Seni gitu. rupa. Mungkin otak nggak terlalu banyak kepake katanya, walaupun ternyata enggak ya. Begitu ya cobain masuk, lulus ke desain produk. Oke. Saya pengen waktu itu jadi mulai ngejuin arah hidup mau kemana, pengen jadi desainer otomotif. Tapi namanya juga bocah, umur segitu. Ternyata ya apa ya, industri otomotif kayaknya kurang begitu menjanjikan. Di waktu itu belum kelihatan lah, kalau sekarang mungkin custom culture lagi naik gitu ya. Kalau zaman waktu itu kan nggak terlalu. Terus saya coba banting tahun 2006 itu yang saya tadi sebelumnya cerita. Gue coba fokusin ke hal apa yang gue suka ya. Yang gue suka adalah jaket sama sepatu. Gitu. Mulai di sana fokus ke sepatu. Oh, saya jadi ingat ada sebuah kutipan dari Oprah Winfrey, dia bilang, jangan khawatir kalau kamu belum tahu apa yang mau kamu lakukan, kamu hanya perlu perhatikan hal-hal yang nggak mau kamu lakukan. Kan tadi Mas Bagus nggak pengen ngitung, nggak pengen apa, nggak pengen ngapalin ya kan, mengumpulkan hal-hal yang nggak dilakukan, akhirnya dapet tuh, kayaknya gue pengennya masuk seni rupa, akhirnya lebih semakin spesifik pada sepatu dan akhirnya semakin spesifik ke sepatu kulit ya Mas ya. Oke Mas Bagus, saya masih pengen ngobrol banyak nih. Tapi gimana kalau kita pindah tempat mungkin sambil nongkrong? Ayo, boleh. Oke, cabut kita sekarang ya. Siap. Siap, yuk. Orang beres kuliah, kerja. Buat apa nyari duit? Duitnya buat apa? Buat ngebeli kebahagiaan. Kenapa nggak dibalik? Gua ngebikin kebahagiaan yang ngasilin duit.